Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya Erik tegas Indonesia bisa kalahkan Irak dan akan penuhi permintaan netizen untuk kontrak STY seumur hidup jadi PNS. Ternyata segini poin yang didapat timnas bersama STY jika menang lawan Irak. Malaysia siap disalib. Park Hang-seo buka suara, Indonesia pasti bisa kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, ternyata ini penyebabnya. Striker Rafael Struijk sembuh dari cedera, STY siap pasang di lini depan bareng Sananta. Namun sebelum lanjut, kami minta pada kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan buat yang belum subscribe, mari subscribe dulu channel ini. Jika sudah, yuk simak baik-baik video berikut ini. Sangat perlu dilanjutkan karena sudah membuat pondasi buat timnas dari U19, U20, U23 sampai senior. Sintayong wajib dipertahankan. Kalau bisa kontraknya berapa lama lagi? Seumur hidup jadi PNS, Mas. Perpanjangan kontrak ya. Tetapi kalau lebih panjang lagi ya tentu saya berharap ada target-target yang kita sepakati. Erik tegas Indonesia bisa kalahkan Irak dan akan penuhi permintaan netizen untuk kontrak STY seumur hidup jadi PNS. Timnas Indonesia diketahui resmi lolos ke ronde kedua dan masuk grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda Indonesia juga dipastikan akan menghadapi timnas Irak di laga perdana pada tanggal 16 November 2023 mendatang. Jelang laga ini, Erick Thohir menyatakan bahwa timnas Indonesia akan mampu untuk mendulang hasil maksimal. Ketua Umum PSSI tersebut sangat yakin akan hal itu karena timnas Indonesia saat ini masih ditangani oleh pelatih asing. Dalam hal ini, Erick Thohir diketahui jauh lebih percaya kepada Sintayong dibandingkan dengan pelatih lokal. Setidaknya ada dua alasan yang membuat Erick Thohir begitu yakin timnas Indonesia akan mampu untuk kalahkan Irak. Alasan yang pertama adalah dikarenakan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti termasuk dalam agenda resmi FIFA. Itu artinya bisa dipastikan tidak akan ada klub yang bisa menahan para pemainnya. Jika begitu adanya timnas Indonesia tentunya akan tampil dengan full squad. Sintayong bisa mengkombinasikan antara pemain lokal dan pemain abroad. Dengan begitu Sintayong bisa lebih leluasa dalam mengatur taktik dan strategi. Alasan kedua adalah optimis dari Erick Thohir sendiri. Rasa optimis Erick Thohir muncul bukan tanpa alasan, melainkan merujuk kepada beberapa pertandingan yang dijalani oleh timnas Indonesia sebelumnya. Timnas Indonesia diketahui tampil cukup impresif sepanjang tahun 2023. Karena performa tersebut, Sintayong diketahui bisa meloloskan 3 semua timnas kelompok umur ke ajang Piala Asia. Saya sangat yakin timnas kita bisa mengalahkan Irak di laga tandang nanti. Soalnya timnas Indonesia tampil sangat bagus sepanjang tahun ini. Apalagi Coach Sintayong juga sukses meloloskan 3 timnas ke Piala Asia. Di laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia, kita juga sukses menang besar. Bersama pelatih asing, saya sangat yakin timnas Indonesia akan terus bertumbuh, ujar Erick Thohir. Dan faktor pentingnya juga kita tidak akan kekurangan pemain. Mengingat jika itu agenda resmi FIFA maka semua klub wajib melepas pemainnya, ujar Erick Thohir melanjutkan. Selain itu, Erick Thohir juga menanggapi video yang viral beberapa waktu lalu, yang mana dalam video itu netizen diminta agar Sintayong dijadikan PNS saja, agar bisa melatih skuad Garuda dalam jangka waktu yang lama. Erick Thohir pun dalam hal ini tertawa dengan apa yang disarankan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Ia mengatakan bahwa terkait kontrak Sintayong akan didiskusikan lagi di masa mendatang. Mantan bos Inter Milan tersebut untuk saat ini lebih ingin menikmati setiap progres timnas Indonesia bersama dengan Sintayong. Menurut Erick Thohir, performa positif dari Sintayong optimis akan membawa kepada kontrak baru. Apalagi beberapa waktu lalu ia juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah tipikal orang yang senang gonta-ganti pelatih. Saya sudah melihat cuplikan video netizen yang meminta Coach Sin jadi PNS saja dan dikontrak seumur hidup. Video tersebut cukup menghibur saya. Dari video tersebut saya bisa melihat antusiasme tinggi yang ditunjukkan oleh para supporter untuk timnas Indonesia era Sintayong. Saya sebagai ketum PSSI ikut bangga dengan hal ini, ujar Erick Thohir. Dan terkait perpanjangan kontrak Coach Sin, saya rasa para pecinta sepak bola bisa tenang saja. Saya akan mendiskusikannya dengan Coach Sintayong nanti. Lagian, kinerja Sintayong yang saya lihat sejauh ini sangat baik dan saya sendiri juga tidak senang gonta-ganti pelatih. Daripada yang disampaikan oleh Erick Thohir menunjukkan bahwa ia akan memperpanjang kontrak Sintayong.
Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu sama seperti Erick Thohir yang yakin bahwa timnas Indonesia akan menang di kandang Irak? Dan apakah Erick Thohir benar-benar akan memperpanjang kontrak Sintayong seumur hidup? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Ternyata segini poin yang didapat timnas bersama STY jika menang lawan Irak. Malaysia siap disalib. Timnas Indonesia diketahui akan segera menghadapi Irak dalam laga pembuka grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut memang tidak akan mudah bagi skuad Garuda. Menghadapi Irak akan menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuh Sintayong, mengingat Irak saat ini berstatus sebagai tim terkuat yang menghuni grup F. Negara tersebut diketahui menghuni posisi 69 dalam ranking FIFA, Vietnam ranking 94 dan Filipina berada di posisi 138. Sedangkan timnas Indonesia justru berada di posisi paling buncit yakni peringkat 145 dunia. Namun jika skuad Garuda mampu mengalahkan Irak di laga nanti, maka timnas Indonesia berpeluang besar untuk kembali memperbaiki posisinya pada ranking FIFA. Timnas Indonesia diketahui akan mendapatkan total 18,59 poin jika bisa mengalahkan Irak pada laga pembuka nanti. Bahkan dalam hal ini skuad Garuda akan mampu menggeser 7 negara sekaligus dalam ranking FIFA. Tambahan total 18,59 poin akan membuat timnas Indonesia naik ke peringkat 138 pada ranking FIFA. Negara yang berpeluang digusur oleh timnas Indonesia adalah Suriname peringkat 144, Ethiopia 143, Burundi 142, Turkmenistan 141, Rwanda 140, Antigua dan Barbuda 139 dan juga Filipina 138. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk menyalip Malaysia yang berada di ranking 137 FIFA jika Harimau Malaya kalah di laga pembuka nanti. Jika hal ini bisa terrealisasi menjadi kenyataan, maka akan menjadi hal yang sangat membanggakan bagi timnas Indonesia. Kemenangan mungkin saja diraih oleh skuad Garuda, mengingat timnas Indonesia era Sintayong memiliki mentalitas yang sangat baik. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa laga uji coba terakhir yang dijalani oleh Mark Locke dan kawan-kawan. Saat menghadapi tim yang memiliki ranking FIFA yang lebih tinggi saja, timnas Indonesia masih bisa menang. Sebelumnya, timnas Indonesia diketahui berhasil menang 2 kali atas Curacao, menang dan imbang dalam 2 laga menghadapi Burundi, serta menang atas Turkmenistan di bulan September lalu. Timnas Indonesia hanya kalah dari Argentina saja di tahun ini. Hal ini dikarenakan status Argentina sebagai juara dunia. Jika merujuk kepada fakta di atas, maka bisa disimpulkan bahwa timnas masih berpeluang untuk mengalahkan Irak. Lalu gimana denganmu? Apakah kamu yakin skuad Garuda akan menang di kandang Irak? Dan apakah timnas Indonesia juga akan mampu menyalip Malaysia? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Park Hang-seo buka suara, Indonesia pasti bisa kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Ternyata ini penyebabnya. Vietnam akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan kedua tim diketahui akan tersaji pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang. Kendati pertemuan kedua negara kawasan Asia Tenggara tersebut masih cukup lama, namun Park Hang-seo justru buka suara. Mantan pelatih timnas Vietnam tersebut ikut mengomentari pertandingan tersebut. Park Hang-seo dalam hal ini meyakini bahwa skuad Garuda akan menang melawan Vietnam. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan merujuk kepada rentetan hasil negatif yang diraih oleh Vietnam dalam 2 laga terakhir. Tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut diketahui kalah atas China dan Korea Selatan. Parahnya lagi, anak asuh dari Philippe Troussier tersebut kebobolan setengah lusin gol atas Korea Selatan. Hal sebaliknya justru menghinggapi skuad Garuda. Timnas Indonesia diketahui baru menang 2 kali atas Brunei dalam ronde pertama babak kualifikasi Piala 2026. Anak asuh Sintayong bahkan selalu mampu mencetak 6 gol dalam masing-masing laga itu. Tak hanya itu, di laga FIFA Matchday September lalu, skuad Garuda juga sukses mengalahkan Turkmenistan dengan skor meyakinkan 2-0. Meskipun saya mantan pelatih timnas Vietnam, namun saya harus jujur mengatakan bahwa timnas Indonesia akan bisa mengalahkan Vietnam dalam laga nanti. Saya rasa Anda semuanya memiliki pandangan yang sama, dan dalam 2 pertandingan terakhir juga begitu menjelaskan bagaimana kondisi kedua tim saat ini. Indonesia sedang berada dalam performa terbaiknya di saat Vietnam berada dalam kondisi hancur, ujar Park Hang-seo. Selain karena perbedaan kondisi yang sedang menimpa kedua tim, Park Hang-seo juga menilai timnas Indonesia akan menang di laga nanti karena Vietnam sudah tidak lagi dilatih olehnya.
Selama diambil alih oleh Philippe Troussier, timnas Vietnam memang sudah tidak semengerikan saat masih diasuh oleh Park Hang-seo. Saya rasa semenjak saya meninggalkan Vietnam, keadaan sudah sangat jauh berbeda. Saya rasa Philippe Troussier masih membutuhkan adaptasi di sana. Saya harap semoga dirinya bisa semakin membaik di masa depan. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu setuju dengan pendapat dari Park Hang-seo yang menyatakan Indonesia akan menang atas Vietnam? Dan berapakah kira-kira skor yang akan tercipta dalam laga nanti? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Striker Rafael Struijk sembuh dari cedera, STY siap pasang di lini depan bareng Sananta. Rafael Struijk adalah salah satu pemain naturalisasi yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Pemain berdarah Belanda tersebut sebelumnya diketahui mengalami cedera, sehingga ia pun tidak dimainkan oleh Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam pada ronde pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Kini Rafael Struijk sudah memberikan kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pemain milik ADO Den Haag tersebut diketahui telah sembuh dari cederanya. Itu artinya, Rafael Struijk akan bisa tampil saat timnas Indonesia bertandang ke markas Irak dalam rangka menjalani laga perdana grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kembalinya Rafael Struijk ke skuad akan membuat Shin Tae-yong memiliki banyak opsi di lini serang Garuda. Bahkan ia bisa saja menduetkan kembali Rafael Struijk dan Ramadan Sananta di lini depan. Yang mana hal ini terbukti ampuh saat babak kualifikasi Piala Asia U23 lalu. Kerjasama antara keduanya dirasa akan mampu merepotkan lini pertahanan Irak dalam laga tandang nanti. Selain menghadirkan kebahagiaan bagi Shin Tae-yong, namun ternyata kembalinya Rafael Struijk justru mengancam posisi dari Egy Maulana Fikri di skuad Garuda. Jika pemain berdarah Belanda tersebut berada dalam kondisi fit, maka otomatis Shin Tae-yong akan lebih memilih memprioritaskannya Rafael Struijk. Hal ini tentunya akan membuat Egy Maulana Fikri semakin kesulitan dalam mendapatkan menit bermain bersama timnas Indonesia. Tak hanya itu, saingan Egy di timnas juga bukan Rafael Struijk saja. Di sana masih ada Sadil Ramdhani yang memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada Egy Maulana Fikri. Hal ini terbukti dari laga leg pertama saat menghadapi Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong diketahui menurunkan Sadil Ramdhani sejak menit awal, sedangkan Egy Maulana Fikri hanya berstatus sebagai pemain pengganti saja. Egy Maulana Fikri hanya diberikan kesempatan tampil oleh Shin Tae-yong di laga leg kedua karena laganya sudah tidak lagi menentukan. Itu artinya Egy Maulana Fikri hanya sebatas pelengkap saja di mata juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Egy hanya dijadikan pilihan ketika menghadapi laga yang tidak penting atau ketika tidak ada pemain. Namun di saat para pemain lain ada, maka Egy Maulana Fikri sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau menurutmu apakah Rafael Struijk akan membuat posisi Egy Maulana tergusur? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.